Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus mengalami penurunan jumlah pasien. Hal ini terjadi karena tingkat kesembuhan yang tinggi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus dilakukan oleh pemerintah. Setelah sempat merawat lebih dari 7.000 pasien COVID-19 di tengah lonjakan kasus pada bulan Juni 2021 lalu, kini tingkat okupansi tempat tidur di rumah sakit tersebut terus mengalami penurunan secara drastis menjadi 14%. Berdasarkan data RSDC Wisma Atlet, tercatat akhir Agustus 2021 lalu, sebanyak 1.122 pasien COVID-19 masih menjalani perawatan. Penurunan terjadi karena tingkat kesembuhan yang tinggi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus dilakukan oleh pemerintah. Walau telah mengalami penurunan pasien, sebanyak kurang lebih 2.800 tenaga kesehatan Wisma Atlet tetap bersiaga. Pihak RSDC pun memberi pelatihan medis bagi para nakes yang saat ini tengah bersiaga. Sementara itu, Rumah Susun Pasar Nagrak Jakarta Utara dan Rumah Susun Pasar Rumput Jakarta Selatan kini tidak menangani pasien COVID-19, namun tetap disiagakan sebagai antisipasi jika nantinya terjadi kenaikan kasus COVID-19. Ya, untuk membahas lebih lanjut menurunnya jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran dan apa dampaknya bagi tenaga kesehatan yang bertugas, kita akan langsung berbincang bersama Kolonel Mintoro Sumego selaku Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Frisil. Baik, dokter, kita sudah mendengar bahwa memang efek dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlevel begitu ya. Ini dampaknya ada penurunan angka pasien, angka harian. Kemudian boleh digambarkan Dokter Mintoro seperti apa saat ini tingkat keterisian, kemudian bed yang masih terisi dan juga kapasitas yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Baik, terima kasih. Untuk saat ini jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet ada 632 pasien. Atau untuk bornya itu saat ini angkanya di 8,01%. Ini angka psikologis sekali bagi kita. Ini jadi angka yang sangat turun ya. Sementara kita kapasitas tempat tidur itu ada di 7.894, jadi cukup banyak. Nakes yang ada saat ini jumlahnya ada nakes relawan ya, baik nakes dan non nakes itu ada 31, ada 3.132. Ini nakes-nakes yang tadinya ditugaskan di Wisma Nagrak dan di Rusun Pasar Rumput semuanya ditarik ke Wisma Atlet ini semuanya sesuai dengan arahan pimpinan kami. Baik, bahkan adanya penurunan yang signifikan begitu ya, Dokter Mintoro, kalau kita melihat dari data yang di-share juga dari RSDC Wisma Atlet bahwa di bulan Juni lalu bahkan angkanya di 7.000 hampir penuh begitu. Sekarang tinggal 600 saja pasien yang ada. Kemudian kita mendengar tadi kalau beberapa nakes kemudian dan relawan non-nakes yang bertugas di Rusunawa, Nagrak dan juga Pasar Rumput ini sudah kembali ke RSDC Wisma Atlet untuk hanya melakukan pelatihan begitu. Ini apakah artinya memang sudah sejak kemarin rusun tersebut sudah tidak menerima pasien atau seperti apa kondisinya, Dokter? Jadi sesuai dengan arahan pimpinan kami, jadi Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput itu sejak 30 Desember, sementara tidak menerima pasien lagi, jadi pasien yang ada kita alihkan semuanya di Wisma Atlet Kemayoran. Hal ini mungkin untuk efisiensi, tetapi tetap Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput itu tetap kita standby-kan untuk kalau nanti terjadi pelonjakan kita tetap standby. Jadi tenaga medisnya semuanya, alat-alatnya kita standby-kan semuanya. Jadi kita siap, selalu siap kalaupun nanti terjadi kenaikan, tapi mudah-mudahan tidak. Baik, berarti dalam artian saat ini Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput kosong ya, Dokter ya? Betul, tidak ada pasiennya. Betul, tidak ada pasien. Ini yang harus kita syukuri. Nah, Dokter, kalau kita melihat di RSDC Wisma Atlet sendiri, ini kan ada beberapa tower 4, 5, 6, dan 7 yang juga dioperasikan untuk melayani pasien COVID-19. Apakah sudah karena penurunan ini ada tower yang ditutup atau memang semuanya masih beroperasi nih, Dokter?
Tower yang ada di Wisma Atlet ini adalah sesuai dengan peruntukan pasiennya. Jadi tidak ada tower yang ditutup di Wisma Atlet mulai dari tower 4, 5, 6, dan 7 karena itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Untuk pasien tower 4 itu pasien-pasien yang repatriasi kita terima dari Pademangan, lalu pasien 5, 6, 7 untuk gejala ringan sedang sampai berat. Jadi semua tower terisi, tapi memang jumlahnya tidak banyak ya. Jadi kayak tower 4 itu bornya 12%, tower 5 itu 6%, jadi menurun semuanya. Jadi semua yang dirawat ini di bawah 50%. Oke, di bawah 50%. Apakah kondisinya sekarang masih menerima yang OTG dan juga bergejala ringan? Dan kalau boleh digambarkan kembali nih, Dr. Mintoro, sehari itu yang masuk dan yang sembuh, presentasinya perbandingannya seperti apa? Baik, jadi kita tetap terima baik OTG maupun yang gejala sedang, ringan, sedang sampai berat kita terima. Dan jumlah pasien memang fluktuatif, jadi rata-rata sekarang pasien di bawah 100. Dulu kita terima pasien itu bisa sehari 500, sekarang di bawah 100, kadang mungkin antara 50 sampai 100. Hari ini jumlah pasien itu 49, yang 16%-nya pasien repatriasi. Jadi sementara pasien yang pulang hari ini cukup banyak ya, pasien pulang hari ini ada 61, jadi lebih banyak pasien yang pulang, pasien dalam arti sembuh daripada pasien yang masuk. Baik, banyak Relatif pasien yang lebih banyak yang sembuh begitu ya. Oke, kalau untuk pasien anak sejauh ini seperti apa nih Dokter Mintoro? Apakah masih ada kemudian anak-anak yang juga harus mendapatkan perawatan di RSDC Wisma Atlet? Pasien anak saat ini jumlahnya lebih kurang 10% dari jumlah yang ada. Jadi kalau sekarang ini adalah sekitar 632 ya, pasien anak sekitar 60-an lah, hampir 100 sampai dengan 60. Ini bervariasi gejalanya mulai dari gejala ringan sampai sedang, rata-rata ringan sampai sedang. Dan mereka selalu dibimbing oleh tim psikologi kita untuk bermain seolah-olah mereka itu memang bukan orang yang sakit ya. Jadi mereka banyak teman di sini, banyak permainan, selalu diberikan bimbingan psikologi. Bagus sekali, saya salut sama tim-tim psikologi itu. Baik, jadi pelayanan yang terbaik juga untuk anak-anak tentunya ya, dokter. Nah, kita melihat betul, kalau kita mensyukuri begitu, ada penurunan pasien sejauh ini baik yang dewasa, kemudian anak-anak di RSDC Wisma Atlet. Bagaimana dengan teman-teman nakes? Apakah karena ada penurunan, kemudian ada relaksasi tugas, diliburkan atau seperti apa nih, dokter? Pada prinsipnya kita tetap mengurangi tugas mereka, jadi karena pasiennya juga menurun, akhirnya kita juga tugas menurun, tetapi mereka tetap standby di Wisma Atlet ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Wisma Atlet ini yang terutama adalah pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan-pelatihan ICU, pelatihan-pelatihan gawat darurat, pelatihan-pelatihan untuk lebih memahami mengenai gambaran EKG, kelainan jantung, lalu untuk beberapa penyakit-penyakit critical care atau kegawatan darurat, tetap kita ulang-ulang lagi, kita kaji lagi, kita berikan pelajaran-pelajaran. Lalu mereka di samping itu juga sore atau pagi mereka olahraga, sore olahraga. Jadi tetap mereka ada di Wisma Atlet ini dan tidak keluar dari Wisma Atlet, tetap standby sampai kita menunggu atau kita menyesuaikan dengan perintah dari pimpinan kita. Baik, tetap standby untuk nantinya siap melayani kembali masyarakat dan semoga tidak ada lonjakan lagi ya Dokter Mintoro. Nah, kalau berbicara tentang perlindungan terhadap tenaga kesehatan nih Dokter, kemarin baru saja ya kita sama-sama harus kehilangan salah satu tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Total ada 3 begitu ya, kalau tidak salah dari Wisma Atlet yang sudah berpulang di saat bertugas. Nah ini kemudian melihat ada 3 teman-teman kita yang gugur begitu. Apa kemudian evaluasi dan kedepannya yang akan kemudian ditingkatkan begitu untuk melindungi teman-teman nakes nih dokter? Untuk perlindungan terhadap nakes ini kita sudah selalu melakukan perlindungan yang optimal. Yang pertama, mereka selalu dilaksanakan pemeriksaan swab secara rutin. Pemeriksaan swab secara rutin, begitu mereka dinyatakan positif, mereka langsung kita rawat di
zona merah seperti pasien biasa. Jadi dipantau terus keberadaannya. Lalu kita juga ada namanya polinakes yang memang poli itu berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada nakes. Di luar mereka tidak memberikan pelayanan lain, jadi mereka memberikan pelayanan kepada nakes. Lalu gizi, terhadap gizi nakes juga kita perhatikan betul. Terus APD yang digunakan juga kita perhatikan betul jumlahnya, baik cara memakainya, selalu diulang-ulang, selalu ditinjau, selalu ada yang mengawasi dari bagian PPI ya, bagian pengawasan untuk penyebaran infeksi, selalu mengingatkan bagaimana membuang sampah yang baik, bagaimana menggunakan masker, bagaimana tetap menjaga jarak. Seperti itu selalu kita ingatkan dan selalu kita himbau. Baik, proteksi itu selalu ada begitu, dokter. Kita memang harus mensyukuri begitu kondisi saat ini, tapi kita tidak boleh tutup mata dengan adanya ancaman-ancaman kembali begitu ya, mutasi virus, lonjakan kasus. Nah, apalagi memang ramai diperbincangkan bahwa mutasi virus juga ini ada kembali begitu ya. Adakah kemudian skema dokter yang terakhir yang dilakukan juga untuk RSDC nantinya melakukan antisipasi baik fasilitas, kemudian juga sumber daya tenaga kesehatan dan yang lainnya, itu sudah ada arahan belum ke situ, dokter? Kita sudah ya, jadi kita tetap semuanya kita standby-kan dan SOP yang ada itu tetap kita perbaiki, kita ulang lagi. SOP yang misalnya belum ada untuk menangani kedaruratan dalam jumlah massal, kita ulang lagi. Jadi tetap SOP yang ada, terus nakes yang ada tetap kita standby-kan agar mereka selalu siap untuk menangani kemungkinan buruk yang ada. Baik, untuk pendeteksi atau pelayanan nakes sendiri, Vaskes maksud kami, itu seperti apa nantinya? Ada skema tertentu nggak? Apalagi kalau kita dihadapkan dengan mutasi virus. Sudah ada ya, jadi kita sudah memang kalau nanti ada mutasi virus itu nanti kita sudah punya alurnya. Kalau mutasi yang seperti ini dengan hasil pemeriksaan lab yang sudah dikoordinasikan dengan Bapelkes Kementerian Kesehatan, nanti dilihat, nanti kita lihat. Kan itu banyak tower ya, nanti mungkin bisa dimasukkan di tower 4 untuk yang mutasi ini, tower 5 untuk yang kegawat tadi. Sudah ada clue-nya dan sudah SOP-nya sudah ada. Baik, sudah dipersiapkan begitu, tapi memang harapannya ini kondisi akan berangsur-angsur lebih baik begitu ya dokter ya. Baik, Dr. Mintoro, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sehat selalu dokter, salam untuk teman-teman tenaga medis di RSDC. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah khusus anak disabilitas. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.